أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. من عذاب الله من syai'. Di sini waqaf syai' cukup mutawassit. Indal hafaz inda al-wars ada dua, mutawassit wal isba'. Mata mutawassit kapan dibaca 4, mutawassit tengah-tengah di saat kita waqaf kepada hamzah di situ. Min syai'. Namun di saat kita menyambungnya maka akan dibaca menjadi panjang, dan panjangnya di sini isba' menjadi 6. Maka di sini dari pembahasan qiraah Wars, dia ada 3 perbedaan di dalam ayat ini. Maka kita ulang. Min syai', mutawassit dibaca 4 karena waqaf. Dan jika disambung min syai'in qalu law hadana Allahu lahadainakum, seperti itu. Maka inilah dari permasalahan ilmu tajwid dari ayat yang kita baca di ayat ke-21. Adapun dari segi i'rab sampai kepada syai' saja karena waktu, maka wabarazu lillahi jami'an. Waw di sini waw istinafiyah, bukan waw atifah. Maknanya dia di awal jumlah. Maknanya mengisahkan perkara yang baru. Maka sebelumnya mengisahkan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah mampu untuk menggantikan mereka dengan mudah jika mereka kufur kepada Allah. Maka ini pembahasan di dalam ayat yang sebelumnya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada perkara yang sulit bagi Allah untuk mengganti mereka orang-orang kufar dan musyrik. Kemudian di sini khobar yang baru. Maka waw di sini dinamakan waw istinafiyah, menunjukkan bahwa makna Al-Qur'an yang masuk sekarang beda. Maka lihat bagaimana orang-orang yang memahami i'rab, memahami ayat Al-Qur'an dengan mudah. Karena dari permasalahan waw saja dia akan mengetahui bahwa ini waw istinafiyah, di sana ada khobar yang baru, tidak mengikuti khobar yang lain seperti waw atifah, waw ma'iyah,
atau yang lainnya. Maka di sini wawunya wawu istinafiyah khobar yang baru. Tentang apa? Dullah. Tentang permasalahan dullah. Tentang permasalahan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa barazu lillahi jami'an. Maka wawu istinafiyah barazu fi'lun madhi mabni ala dhamm. Dan wawu di sini fa'il barazu takdiruhu hum lillahi jar wa majrur muta'alliq dengan barazu. Dan ada faidah di sini, barazu maknanya mereka berkumpul, timbul dari kuburan-kuburan mereka, berkumpul lillah, menghadap kepada Allah. Disebutkan oleh sebagian ahli nahwi, barazu fi'il di sini semuanya berkumpul kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga lamnya menghadap kepada Allah. Jami'an, maka jami'an kenapa mansub? I'rabnya hal, dan hal mansub. Mansub dari apa? Dari fa'il barazu, siapa mereka? Wa barazu lillahi, maka mereka itu timbul dari kuburan-kuburan mereka, berkumpul kepada Allah dalam keadaan apa? Jami'an, dalam keadaan semuanya berbondong-bondong menghadap kepada Allah. Faqala du'afa, maka fa' di sini baru fa'atifah. Faqala du'afa, maka fa' di sini bisa kita katakan fa'atifah, karena dia mengatofkan kepada jumlah yang sebelumnya. Di saat dikumpulkan faqala, dan juga setelah dikumpulkan dalam berkumpul itu faqala du'afa, dan berkata orang-orang yang du'afa. Maka faqala qala fi'lun madhi mabni 'alal fath, dan ad-du'afa fa'ilun marfu'. Dan di sini barakallahu fikum kalimat barazu fi'lun madhi tadi i'rabnya, dan juga wa qala ad-du'afa'u fi'lun madhi qala. Saya mau tanya sekarang kepada Hudzaifah. Huna ya Hudzaifah, barazu fi'lun madhi dan qala ad-du'afa fi'lun madhi. Wa qad araftum fi'lun madhi bimakna qad madha, kama syai' hadis fi sabah atau qabla dhuhur, kama anta akaltal ghada, anta taqul akaltul ghada, akaltul futur, darastu qabla dhuhr. Kullu fi'lun madhi. Baqi al-an kayf fi yaumil qiyamah hal sayaqa au qad waqa, fa kaifa yati bi fi'lil madhi? Limada yaqul barazu hal qad barazu al-an yani au kayf inda? Huna fi'l madhi yufid al-mudhari'. Yati bi lafdil madhi yufid al-mudhari' ahsan. Maka dari sifat Al-Qur'an banyak fi'lun madhi arada bihi al-mudhari'. Maka di sini wa barazu lillahi jami'an, kalau diartikan secara harfiah, wa barazu, dan mereka telah berkumpul menghadap kepada Allah. Apakah benar telah berkumpul atau nanti? Apa jawabnya? Nanti. Maka fi'lun madhi barazu bimakna sayabruzu, maka mereka akan berkumpul. Dan di sini faqala du'afa, apakah telah berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang diikuti dari gembong-gembong mereka? Belum. Kapan nanti? Tapi kenapa dengan fi'lun madhi?
Hakada. Fi'lun madhi bimakna al-mudhari'. Fi'il madhi di sini memberikan makna al-mudhari'. Dan permasalahan seperti ini banyak sekali di Al-Quran, dan sekarang bukan waktunya untuk menyebutkan karena masih banyak pembahasan. Maka qala fi'lun madhi ad-du'afa fa'ilnya. Faqala du'afa'u lilladina istakbaru. Maka lam di sini harfu jar, alladina ismun mausul mabni alal fathah fi mahalli jar ismun majrur dari lam lilladina. Istakbaru fi'lun madhi seperti barazu, berarti fi'lun madhi ma'a fa'ilihi. Inna, in harfu taukid, inna, dan na di sini domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasab ismun inna. Inna kunna fi'lun madhi naqis mabni ala sukun, dan domirna domir fi mahalli rafa ismun kana. Kunna, inna, kunna. Maka na di sini domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafa ismun kana. Kunna lakum, lam harfu jar dan kum kaf di sini adalah domir muttasil mabni ala dom dan mim lil jama'. Maka tabaan khobar kunna lakum tabaan. Maka lakum di sini jar majrur muta'alliq dengan hal dari tabaan. Maka tab'an khobar dari kunna. Kenapa dia mansub dari khobar kunna? Fahal antum, maka fa di sini rabithah dari jawab asyar. Hal harfu istifham, dan harfu istifham sering kita berikan hal itu harfu istifham yang bimakna takriri, seperti butuh jawaban yes or not, ya atau tidak, na'am au la. Seperti hal anta shaim, jawabnya na'am jika dia puasa, jika tidak la. Hal anta kafir, jika tidak jawabnya la, jika iya jawabnya na'am. Maka ini hal istifham inkari. Hal tadrusu nahwa, apakah kamu mempelajari ilmu nahwi? Dijawab na'am, dijawab la. Dan hal yang kedua, hal ingkari, istifham ingkari. Dan ini contohnya seperti di dalam ucapan Allah, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Maka tidak diartikan hal istifham ijabi seperti tadi hal anta shaim yang membutuhkan jawaban na'am au la. Hal huna bimakna ingkari, pengingkaran, bimakna penafian. Sehingga makna ayat hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun dinafikan bimakna laisa. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, ignorant kepada ilmu agamanya. Ini contoh hal istifham ingkari. Dan yang ketiga, hal istifham taubihi. Makna taubihi adalah penghinaan. Maka hal tidak maknanya apakah di sini, tapi penghinaan. Maka disebutkan di sini di saat fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Di sini penghinaan. Di saat Allah Jalla wa Ala mengumpulkan mereka dan berkatalah orang-orang yang dulu pembebek, pengekor,
dari gembong-gembong mereka yang menyesatkan mereka, disuntiki dengan syubhat dan syahwat, akhirnya ikut kepada kesesatan mereka, maka dikatakan inna kunna lakum taba'an, bahwa kami dulu bebek-bebek kalian, pengekor-pengekor kalian, bagaikan kebo dicocok hidungnya, ikut kepada kalian. Apa talinya? Talinya adalah asyubuhat wasyahawat. Karena gembong-gembong ini dari kelompok ahlul bid'ah yang sudah kafir atau tidak, seperti kelompok Asyiah Ar-Rafidhah yang sepakat, atau Al-Jahmiyah, atau Al-Qadariyah menafikan qadar, atau As-Sufiyah yang ngalap barokah berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal. Maka bisa jadi mereka masuk kepada kelompok mubtadi'ah yang mukaffarah, ataupun mubtadi'ah yang masih di dalam Islam, namun mereka sesat jalannya. Maka di sini para pembebek dan pengekor di hari kiamat mengatakan, inna kunna lakum taba'an, kami mengikuti kamu dulu, mengekor kamu. Karena dicocok hidungnya dengan subuhat, pertama karena gembong ini jago ceramah, dan yang kedua dengan syahwat. Maka pengikut-pengikut ini diiming-imingi uang, diiming-imingi jabatan. Adapun diiming-imingi uang seperti kelompok-kelompok al-hizbiyah yang mana pengikut-pengikutnya jadi sejahtera dikarenakan ikut kelompok tersebut, dengan uang bulanan dibagikan kartu anggota agama, tetapi ada kartu anggotanya, diberikan tiap bulan pasokan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Ini diberikan syahwat ataupun popularitas, dijadikan pemimpin, maka kamu menjadi pejabat teras dari kelompok ini. Oh, kamu karena jago ceramah menjadi ranting dari kelompok ini. Oh, kamu karena public figure, kamu presenter yang terkenal, maka kamu bergabung dengan kelompok kami. Gak punya ilmu pun gak apa-apa, kamu jadi pimpinan pusat karena kamu terkenal, populer. Itulah akhirnya diberikan subuhat dan syahwat. Inna kunna lakum taba'an, kami dulu adalah pembebek kalian. Maka di sini baru masuk hal istifham taubihi. Fahal antum mughnuna anna min adabillahi min syai'? Maka apakah kamu, tidak diterjemahkan seperti itu, tetapi penghinaan. Apakah kamu, maknanya bukan apakah yang butuh jawaban ya atau tidak, tetapi taubihi. Maknanya, bisakah kamu sekarang membebaskan kami dari adab Allah, penghinaan kepada mereka? Karena mereka akan melihat api neraka di hadapan mereka. Maka mereka mengatakan fahal, apakah akan dijawab oleh mereka yes or not oleh gembong-gembong ini? Tidak, tetapi penghinaan. Bisakah kau menyelamatkan kami? Bisakah berbicara kepada Allah? Mereka hanya pembebek saja. Seperti itu. Maka hal di sini hal istifham atau bihi, yang maknanya penghinaan. Antum domir munfasil fi mahali rafa mubtada. Antum mughnuna khobarnya, dan mughnuna khobar marfu, walamat rafi'ihnya bimada bil wawi li'annahu min jam'i mudzakkar as-salim. Anna an harfi jar, dan domirna fi mahali jar mabni ala as-sukun muta'alliq dengan mughnuna anna. Min adabillahi min syai', min harfi jar, adabi ismun majrur, dan adabi mudhaf, dan lafzul jalalah Allah mudhaf ilaih majrur bil kasrah min syai'. Dan di sini telah kita bahas di pelajaran yang lalu, min di sini dari segi i'rab harfi jar, maka syai'in majrurun bimin
Maka syai'in majrur lafdhan. Namun dia di sini dalam keadaan mansub maf'ulun bih dari mubnuna. Maka nanti di pelajaran yang lebih tinggi mubnun dia ismun maf'ul bih. Mubnun. Maka mubnun ismun maf'ul bih melaksanakan seperti fi'il. Butuh kepada fa'il dan maf'ul bih. Maka mubnuna anna min adabillahi min syai' mubnuna syai'an. Namun karena di sini min harfu jar zaid, maka dia majrur dengan syai'in dengan min, namun dia dalam keadaan mansub dari magnununa. Maka magnun ismun maf'ul membutuhkan kepada maf'ul bihi. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di dalam ilmu tajwid dari ayat yang ke-21, baik tajwid dari qiraah Hafs dan tajwid dari qiraah Warsh. Adapun qiraah Al-Kisai maka sama dengan Hafs. Maka kesimpulannya min adzabillahi mubnuna anna min adzabillahi min syai'. Maka min di sini harfu jar zaid. Kenapa? Karena dia dari segi i'rab mengi'rab syai' majrur. Namun dari segi makna tidak maknanya seperti itu, tetapi syai'an maf'ulun bih dari magnuna anna min adzabillahi syai'an. Maka syai'an maf'ulun bih. Dan ini pernah kita lewati apa tidak di dalam ucapan wa madzalika 'alallah bi'aziz. Naam ula. Maka bi'aziz ba harfi jar zaid. Min bab dia itu mengkasrahkan aziz. Maka aziz majrur lafdhan. Dan dia aziz mansub sebagai apa? Khobar dari apa? Dari ma nafiyah yang ya'mal amal laisa. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Takdirnya wa ma dzalika 'alallahi azizan. Maka tidaklah menggantikan makhluk-makhluk yang dihancurkan oleh Allah itu perkara yang azizan, perkara yang sangat sulit, tidak, tetapi itu perkara yang mudah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta